Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membahas tentang fikih puasa. Kemudian yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang pertama, terlalu dalam dan berlebihan dalam berkumur-kumur. Ya, selama niatnya bukan minum. Kalau niatnya minum, bukan makruh, namun membatalkan puasa. Tapi kalau terlalu dalam, ya ini hukumnya makruh. Karena Nabi tadi katakan, atau dalam hadis disebutkan, wa balagha fil istinsyaq illa ayyakuna sha'iman. Nabi bersungguh-sungguh ya, dalam istinsyak kecuali kalau puasa. Jadi kalau Nabi puasa, Nabi tidak bersungguh-sungguh. Ya, kalau bersungguh-sungguh ketika puasa, hukumnya makruh. Yang kedua, puasa wisal, yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Atau gampangannya puasa tanpa berbuka dan tanpa sahur. Jadi sambung terus setelah tenggelam matahari masih terus puasa sampai malam, sampai subuh. Tidak berbuka, tidak sahur. Ini terdapat larangannya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la tuwasilu. Janganlah kalian puasa wisal. Fa'ayyukum idza arada ayyuwasila falyusil hatta as-sahara. Barang siapa di antara kalian ada yang mau puasa wisal, maka puasa wisallah sampai sahur saja, tetap sahur. Ini menunjukkan hukumnya makruh karena Nabi larang di awal, namun Nabi berikan opsi bagi yang mau. Bagi yang mau wisal sampai sahur. Ya, ini menunjukkan larangannya tidak sampai haram namun makruh. Namun para sahabat mengatakan, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, bukankah engkau puasa wisal wahai Rasulullah? Qala inni lastu kahayatikum. Kata Nabi, aku tidak sebagaimana kalian. Inni abitu limut'imun yut'imuni wasaqin yasqini. Sesungguhnya aku ketika aku melewati malam, maka ada zat yang memberikan makan kepadaku dan ada zat yang memberikan minum kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang yang lain. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya, maka menunjukkan puasa wisal adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi hukumnya makruh. Ya. Dan juga kita sudah bahas bahwasanya dianjurkan untuk segera berbuka. Ya, dan juga dianjurkan untuk makan sahur. Ini yang utama bagi kita. Kemudian yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan walaupun tidak masuk ke kerongkongan. Ini tadi. Kalau ada kebutuhan seperti ibu-ibu yang bikin masakan untuk keluarganya atau orang yang jualan untuk makanan berbuka, maka ada kebutuhan untuk mencicipi. Ya, ini hukumnya boleh, namun kalau tidak ada kebutuhan, sekadar main-main, iseng-iseng, maka ini hukumnya makruh. Kemudian bercumbu dan mencium istri bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya. Ya, tadi kita sudah bahas. Ya, bagi orang yang mampu untuk mengendalikan birahinya, hukumnya boleh, tidak membatalkan puasa dan tidak makruh. Namun bagi orang yang tidak mampu mengendalikan birahinya, maka hukumnya makruh karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam keharaman, yaitu jima ketika sedang berpuasa. Ya, bagi orang yang tidak bisa mengendalikan birahinya, hendaknya jauhkan diri dari bercumbu atau mencium istri. Kemudian yang kelima, bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur tanpa ada kebutuhan. Ini hukumnya makruh. Bermalas-malasan ketika bulan Ramadan hukumnya makruh. Biasanya orang yang melakukan ini berdalil dengan hadis, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa 'amaluhu mudha'afun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya adalah doa yang dikabulkan dan amalannya dilipat gandakan pahalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Namun ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya,
dijelaskan kelemahannya oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Silsilah Ad-Dhaifah. Makanya hadis lemah, jangan digunakan. Ya, tidak benar. Jadi orang yang puasa bukan tidur, ya, namun dia banyak beramal soleh. Ya, sebagaimana kita sudah bahas, dianjurkan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Banyak bersedekah, ya, banyak sholat, banyak berzikir. Karena amal-amalan soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan. Jadi harusnya bulan Ramadan adalah bulan yang sibuk. Ya, karena ini adalah bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang banyak ampunan, yang banyak pahalanya. Bukan bermalas-malasan, namun harusnya sibuk. Orang yang malas-malasan, orang yang tidak sibuk di bulan Ramadan, ya ini orang yang nggak beres, ya, perlu introspeksi diri. Ada yang nggak beres dengan diri dia. Kemudian berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Ya, selain juga dimakruhkan bermalas-malasan, juga dimakruhkan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perkara mubah. Ya, seperti main. Ya, main asalnya mubah, namun kalau main-main terus di bulan Ramadan, ya, main game atau main-main yang lain, ya, sehingga tidak sibuk dengan perkara ibadah, tidak sibuk dengan amal soleh, maka ini hukumnya makruh. Atau misalnya belanja hukum asalnya mubah, namun kalau belanja terus-terusan, sibuk dengan belanja, apalagi sampai melalaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini hukumnya makruh. Ya, harusnya diperbanyak adalah amalan soleh dan ibadah. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga, bahwasanya banyak orang yang menyangka berbohong itu membatalkan puasa. Ya, ini tidak ada dalilnya. Ya, bahwasanya bohong membatalkan puasa. Ya, namun bohong itu bisa membatalkan pahala puasa. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man lam yada qawla zuri wal amala bihi, falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulu zur, tidak meninggalkan perkataan dusta, dan melakukan kedustaan dalam perbuatannya, maka Allah azza wa jalla tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh kepada puasanya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, ini maksudnya puasanya tidak berpahala, ya, membatalkan pahala puasa. Ya, bukan berarti dia puasanya batal. Ya, kalau seseorang ketika berpuasa dia berbohong, ya, maka dia tetap wajib lanjut puasa sampai maghrib. Ya, tetap wajib lanjut puasa sampai maghrib. Kalau dia malah membatalkan puasanya, dia dosanya 2. Ya sudah, berbohong dosa, dan juga dia membatalkan puasa tanpa uzur. Ya, dosanya malah 2. Ya, maka orang yang berbohong ketika puasa hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni sehingga pahala puasanya kembali lagi tidak 0. Ya, karena orang yang bertobat Allah anggap seperti orang yang tidak melakukan dosa. Bagaimana kata Nabi SAW, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia sama dengan orang yang tidak pernah melakukan dosa tersebut. Jadi kalau bohong, bertobat. Ya, kalau bohong, pahalanya bisa jadi 0, habis. Namun kalau bertobat, bisa kembali lagi. Mudah-mudahan, ya, Allah Rahim, Allah Rahman. Jadi bertobat bukan malah membatalkan puasa. Dan bohong bukan pembatal puasa, walaupun dia bisa membatalkan pahala puasa. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.